Mari kita lanjutkan cerita hidupnya dari Sayu yang sangat berat ini. Apakah Sayu akan kembali ke Hokkaido atau memutuskan untuk tinggal selamanya bersama Yoshida? Kalau penasaran, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Inilah dia, Higehiro. Di kantor, Mishima melihat Goto yang kembali dekat dengan Yoshida lagi. Tentu saja, dia jadi penasaran seberapa jauh sih dekatnya mereka berdua. Maka dari itu, Mishima mengajak Goto makan siang bersama. Di sana Goto sebenarnya tahu apa yang akan Mishima tanyakan, karena Goto menyadari gelagat Mishima yang beda setiap dia dekat dengan Yoshida. Goto pun langsung menanyakan, apa alasan Mishima mengajak Goto makan siang bersama? Apakah ini semua tentang Yoshida? Mishima tentu saja langsung mengiyakannya. Mishima menanyakan kepada Goto apa pendapatnya tentang keberadaan Sayu dalam hidup Yoshida, karena Mishima tahu kalau Goto pasti tahu tentang Sayu juga. Sambil tersenyum, Goto memberitahu kalau dia pasrah dengan takdir yang ada. Perasaan seseorang tidak bisa dipaksakan, maka apapun nanti ujung ceritanya, Goto akan menerima dengan lapang dada. Mendengar itu, Mishima sangat terkejut karena Mishima sendiri tidak akan melakukan tindakan itu. Dia lebih baik memilih berjuang saja daripada pasrah. Goto tidak memberikan saran apapun, dia hanya tersenyum sambil mengatakan kalau Mishima ini sangat imut ya. Sore ini, kebagian shiftnya Sayu dan Yaguchi. Tapi tidak lama dari itu datang sebuah mobil mewah parkir depan toko. Yaguchi menunjukkan kecurigaan tentang mobil itu karena ternyata beberapa hari ini Yaguchi menyadari bahwa mobil itu selalu diam di depan toko. Tapi baru kali ini seseorang keluar dari mobil. Sayu yang melihat hal itu tiba-tiba saja bersembunyi. Di sini Yaguchi untungnya langsung paham kalau ada yang tidak beres, maka dari itu dia langsung meminta Sayu kembali ke ruang belakang. Pria ini pun masuk ke dalam dan langsung memperkenalkan diri. Dia bernama Isa Ogiwara. Dari namanya saja kita bisa tahu kan kalau dia adalah anggota keluarga Sayu. Ya, memang betul, dia adalah kakak kandung Sayu dan keberadaannya sekarang adalah untuk menjemput Sayu. Tapi berkat pertolongan Yaguchi, Isa tidak bisa menemukan Sayu. Merasa keadaan sudah aman, Yaguchi pun datang memberitahu Sayu kalau kakaknya sudah pergi. Tapi di sini Yaguchi memberi saran kepada Sayu kalau sepertinya waktu Sayu untuk melarikan diri sudah habis. Pulang bekerja, Sayu memutuskan untuk berbelanja dan di sana dia bertemu dengan Mishima. Saat mereka berdua mengobrol, tiba-tiba saja Sayu bersembunyi. Ternyata ada Isa yang masih berusaha mencari Sayu. Sayu pun dengan terpaksa menceritakan alasannya bersembunyi seperti ini. Setelah mendengar penjelasan singkat Sayu, Mishima pun mengajak Sayu ke tempat karaoke karena menurutnya tempat inilah yang aman untuk sekarang. Di sini, Mishima menanyakan alasan Sayu masih berbelanja dalam keadaan genting seperti ini. Bukankah harusnya Sayu langsung pulang dan bersembunyi? Sayu pun memberitahu Mishima kalau dia hanya mencoba memenuhi tugasnya kepada Yoshida. Sayu sebenarnya takut jika nanti Sayu tiba-tiba dipaksa pulang, kulkas Yoshida keadaannya kosong. Mendengar hal itu, Mishima sempat tersentuh. Bagaimana bisa anak remaja ini mempunyai pemikiran seperti itu? Tidak lama, datang Yoshida yang terlihat sangat terburu-buru. Ternyata tadi sebelumnya Mishima sudah menghubungi Yoshida kalau Sayu sedang bersama dengannya. Melihat kedekatan Yoshida dan Sayu, sempat sih Mishima mengalami kecemburuan yang luar biasa. Menurutnya, ini sangat tidak adil. Mishima merasa tempatnya mudah direbut begitu saja oleh gadis yang baru saja Yoshida temui. Tapi dari kejadian inilah yang menyadarkan Mishima kalau ucapan Goto itu benar. Kita harus merelakan apapun hasilnya nanti. Di perjalanan pulang, Sayu melihat ada poster festival kembang api. Sayu tentu saja sangat ingin pergi ke sana. Maka dari itu, Yoshida akhirnya meluangkan waktu untuk menemani Sayu pergi ke festival kembang api. Terlihat Sayu sangat cantik dan bahagia karena ini kali pertamanya dia pergi ke festival. Dulu ibunya selalu melarang Sayu pergi kemana-mana. Mereka pun pergi ke berbagai macam stand yang di sana. Terlihat Sayu sangat menikmati momen itu, tapi karena dia terlalu senang, Sayu tidak sadar kalau sekitarnya sedang banyak orang. Yoshida pun memegang tangan Sayu karena Sayu hampir jatuh. Sayu pun meminta Yoshida untuk terus menggenggam tangannya saja, karena begini lebih mudah agar mereka tidak terpisah. Berpegangan tangan seperti ini tentu saja sangat membuat Yoshida gugup. Sayu saja sadar kalau Yoshida gugup. Dia pun menjali Yoshida dengan menanyakan kepada Yoshida, apakah Yoshida takut kalau Sayu pergi? Dengan malu-malu, Yoshida menjawab iya. Yoshida sadar kehadiran Sayu cukup membuat hidupnya tidak kesepian lagi. Tapi tetap saja sih, Yoshida berharap kalau Sayu akan pulang ke rumahnya ketika dia siap. Di keesokan harinya, pagi-pagi sekali, tiba-tiba mereka berdua kedatangan tamu dan saat Yoshida membuka pintu, ternyata itu Isa. Terlihat Sayu di belakang sana sangat terkejut. Tentu saja, melihat Sayu berduaan dengan pria seperti ini membuat Isa khawatir. Isa langsung memarahi Sayu dengan semua yang sudah dia lakukan. Tapi di sini saya memberitahu Isa kalau Yoshida tidak seperti lelaki di luar sana. Yoshida sudah menjaga Sayu dengan baik.
Merasa perdebatan ini sudah berlebihan, Yoshida pun mengajak Isa masuk untuk menjelaskan semuanya dengan secara baik-baik. Setelah mendengar semua penjelasan dari Yoshida dan Sayu, akhirnya Isa merasa lega karena adiknya diurus di tangan yang tepat. Tentu saja Isa sangat berterima kasih akan hal itu. Isa pun mulai menjelaskan apa maksud dan tujuannya ke sini. Jadi, Isa berniat untuk menjemput Sayu karena sejak kaburnya Sayu, pihak sekolah terus menghubungi ibu Sayu. Tapi, ibu Sayu tidak memberitahu kemana Sayu. Dia mencoba menutupinya dengan mengatakan kalau Sayu tidak ingin keluar kamar. Dari kejadian itu tersebarlah rumor kalau Sayu sengaja dikurung ibunya. Itulah kenapa Sayu harus pulang. Mendengar hal itu, Sayu sempat kecewa karena kepulangannya hanya untuk membersihkan nama ibunya, bukan karena ibunya khawatir. Isa sebenarnya malu menjelaskan ini semua di depan Yoshida, maka dari itu Isa meminta izin Yoshida untuk berbincang dengan Sayu berduaan. Di sini Isa paham dengan perasaan Sayu yang kesal, tapi jika Sayu pulang, siapa tahu bisa membenarkan hubungan Sayu dengan ibunya. Untuk saat ini Isa tidak memberitahu ibunya kalau Sayu sudah ditemukan. Isa akan memberikan waktu Sayu selama 1 minggu. Mendengar itu Sayu pada akhirnya langsung setuju, karena mau bagaimanapun juga dia sudah berjanji untuk menghadapi masa lalunya demi bisa mendapatkan masa depan. Sejak keputusan itu, Sayu langsung menghubungi Asami. Di sini Sayu akan menjelaskan cerita lengkapnya kenapa Sayu kabur. Sayu tidak ingin pulang sebelum menjelaskan sejujur-jujurnya kepada orang terdekatnya. Kita sekarang akan dibawa ke masa lalu, di mana Sayu yang masih bersekolah dengan baik, tapi sayangnya dia tetap tidak mempunyai teman. Semua itu terjadi karena Sayu sering bertengkar dengan ibunya. Sayu jadi tidak semangat dalam melakukan hal apapun. Lalu pada suatu hari, saat Sayu menyendiri, dia didatangi seorang gadis yang bernama Yuko Masaka. Dan Yuko inilah teman pertama bagi Sayu. Bisa dikatakan Yuko juga sama-sama kesulitan bersosialisasi dengan teman yang lainnya. Jadi pertemanan ini terbentuk karena mereka sama-sama kesepian. Tapi walaupun begitu, persahabatan mereka jadi terikat dengan sangat baik. Seiring berjalannya waktu, Yuko sayangnya mengalami pembulian yang luar biasa. Semua itu terjadi karena banyak gadis yang cemburu kepada Yuko. Kenapa Yuko bisa berteman dengan Sayu? Mereka ingin menyadarkan Sayu kalau dia salah pilih teman. Yuko selama dibully sebenarnya tidak marah sama sekali, malah Sayu lah yang marah. Kenapa mereka melimpahkan semua ini kepada Yuko? Sayu pun meminta Yuko untuk semangat karena mereka berdua bisa melalui ini dan melawan para pembuli sama-sama. Awalnya Yuko yakin dengan semua janji dan harapan mereka, tapi pada akhirnya Yuko lelah. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saja, dan sialnya Sayulah yang terakhir melihat Yuko. Dari kejadian itu tentu saja banyak wartawan yang mendatangi rumah Sayu, menanyakan sangkut pautnya Sayu dengan Yuko. Di tengah rasa depresi kehilangan teman, ibu Sayu yang sedang kesal karena dikejar wartawan malah menyalahkan Sayu juga dengan semua kejadian ini. Bahkan ibunya menanyakan kepada Sayu apakah dia benar-benar tidak membunuh Yuko. Tentu saja Sayu sangat kecewa. Bagaimana bisa ibunya yang harusnya mendukung dan melindungi malah ikut menuduh? Nah, dari sanalah awal mula Sayu kabur. Awalnya sih Isa ikut membantu Sayu agar bisa kabur dengan layak. Dia bahkan memberikan uang untuk 1 bulan. Tapi karena Sayu tidak ingin terus terikat dengan keluarganya, Sayu memutuskan untuk tidak meminta uang lagi ketika uangnya habis. Sayu hanya bisa berjalan ke sana kemari tanpa tujuan, hingga pada akhirnya dia bertemu dengan pria pertama yang menampungnya. Awalnya pria ini baik seperti Yoshida, memenuhi kebutuhan Sayu. Tapi di tengah-tengah dia meminta imbalan juga. Ya apa boleh buat, Sayu hanya bisa memenuhi permintaan itu agar bisa hidup di sini. Tapi ya tetap saja, ujung-ujungnya Sayu dibuang begitu saja. Sayu pun menangis. Dia merasa malu menceritakan semua itu kepada Asami dan Yoshida. Tapi di sini Asami tetap memuji Sayu yang sudah berjuang sejauh ini. Perjalanan Sayu sangatlah berat. Lalu di sini saat Yoshida baru pulang kantor, tiba-tiba saja Isa datang menghampiri Yoshida. Dia mengajak Yoshida ke taman. Di sini Isa ingin mengucapkan maaf atas perlakuan sebelumnya yang menuduh Yoshida tidak baik, sekaligus berterima kasih karena sudah menjaga adiknya dengan sangat baik. Isa pun menceritakan kalau Sayu memang sudah menjalani hidup sangat berat sejak dia kecil. Dia tidak pernah akur dengan ibunya. Semua itu terjadi karena ayahnya selingkuh ketika ibunya mengandung Sayu. Jadi kehadiran Sayu menjadi bahan amarah ibunya. Berbeda dengan Isa, Sayu selalu dirarang ini itu, disalahkan dan dibatasi setiap kegiatannya. Sampai Sayu benar-benar tidak merasa adanya sosok seorang ibu. Padahal dulu Sayu anak yang sangat ceria. Singkat cerita, Sayu tiba-tiba saja mengajak Yoshida pergi keluar malam-malam. Ini adalah permintaannya sebelum pulang ke Hokkaido. Tentu saja Yoshida langsung mengiyakannya dan tempat yang mereka kunjungi adalah tempat saat Sayu dan Asami bercerita. Sambil memandang bintang, Sayu mengungkapkan rasa syukurnya karena berhasil ditemukan oleh Yoshida. Jika saja mereka tidak bertemu, mungkin kepribadian Sayu tidak mungkin seperti sekarang.
Yoshida benar-benar membuat Sayu merasakan bagaimana rasanya dibesarkan dengan benar oleh seseorang yang lebih dewasa darinya. Sayu berharap apapun yang nanti Sayu hadapi ke depannya, Sayu ingin Yoshida lah yang akan selalu mendukungnya. Mendengar itu Yoshida pun menangis. Yoshida tentu saja akan selalu mendukung Sayu. Besok Sayu pulang. Hashimoto dan Mishima menyarankan Yoshida untuk ikut mengantar Sayu saja ke Hokkaido. Tapi di sini Yoshida menolaknya, dia lebih memilih bekerja saja. Lagi pula itu masalah keluarga Sayu, bukan urusannya. Lalu di sini saat Yoshida sibuk bekerja, dia mendapatkan telepon dari Asami yang memberitahu kalau Asami kesulitan menghubungi Sayu. Nomornya tidak aktif. Yoshida tentu saja panik. Dia menebak jangan-jangan Sayu sudah pulang. Yoshida sebenarnya ingin pergi mencari Sayu, tapi dia tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Untungnya Hashimoto menyadari kepanikan Yoshida, maka dari itu dia mencari-cari alasan agar Yoshida dan dia bisa keluar. Mishima juga ikut bekerja sama, dia bahkan mau menggantikan tugas Yoshida di kantor. Tidak hanya Mishima, Goto sebagai atasan tentu saja paham apa yang terjadi, maka dari itu dia langsung mengizinkannya. Sepanjang jalan, Hashimoto menyadarkan Yoshida tentang perasaannya yang ternyata sangat takut kehilangan Sayu. Hashimoto kembali menekankan kepada Yoshida untuk ikut pergi ke Hokkaido saja. Biarkan tugas kantor dikerjakan Mishima. Lagi pula, kantor tidak akan bangkrut jika Yoshida pergi. Di tengah kebimbangannya, Yoshida menerima telepon dari Goto yang memberitahu kalau Sayu sudah ditemukan. Ternyata Sayu pergi ke kantor Yoshida, bukan pulang. Dia hanya ingin pulang bersama dengan Yoshida dari kantor, dan sayangnya handphone Sayu habis baterai. Di malam harinya, Sayu tiba-tiba meminta izin Yoshida untuk tidur di sampingnya, karena sejak dia menginap di sini, mereka selalu berjauhan. Untuk terakhir kali, Sayu ingin di dekat Yoshida. Tentu saja Yoshida kali ini mengiyakannya. Di sini Sayu menanyakan kepada Yoshida bagaimana jika jalan cerita hidup mereka berbeda, di mana Yoshida menjadi ayah Sayu. Apakah hidup Sayu akan menjadi gadis yang baik? Apakah Sayu akan terus menikmati rumah yang hangat seperti ini? Selama Sayu menjelaskan itu semua, Yoshida sadar ada suara yang sedikit bergetar, dan saat berbalik terlihat wajah Sayu yang sedih. Yoshida pun menenangkan Sayu, kalau Yoshida sebenarnya tahu, Sayu pasti takut kan pulang besok. Maka dari itu, Yoshida akan menemani Sayu pulang. Yoshida memang sudah memikirkan itu matang-matang. Sayu tentu saja sangat senang, dia memeluk Yoshida sangat erat. Hari yang dinanti pun tiba. Sebelum pulang, Sayu tentu saja berpamitan dulu dengan Asami, dan di sini Asami berharap suatu hari nanti akan kembali bertemu dengan Sayu lagi. Selain itu, Asami ingin Sayu benar-benar bisa menjalani masa depan dengan sangat baik. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan panjang, mereka pun sampai di Hokkaido. Tapi sebelum ke rumah, Sayu meminta Isa mengantarkannya pergi ke sekolah dulu. Ada tempat yang sangat ingin Sayu datangi. Sebelum turun, Sayu meminta Yoshida menemaninya, karena sepertinya Sayu akan mengalami kesulitan untuk menghadapinya. Tempat yang Sayu datangi ternyata atap sekolah, di mana Yuko mengakhiri hidupnya. Tubuh Sayu bergetar, dia tidak sanggup membayangkan kejadian itu lagi. Bahkan Sayu sempat melihat sosok Yuko yang duduk di bangku kesayangan mereka setiap makan siang. Sayu mendekati pagar dan dia meluapkan amarahnya. Kenapa kawat ini baru dipasang? Jika saja ini dipasang lebih awal, mungkin Yuko tidak akan mengakhiri hidupnya. Yoshida hanya bisa menenangkan Sayu kalau apa yang terjadi di sini bukanlah salahnya. Yang salah adalah orang-orang yang sudah menyakiti Yuko. Persahabatan mereka tidak perlu disalahkan karena Yuko sendiri sangat ingin berteman dengan Sayu. Sayu adalah teman pertama juga kan bagi Yuko. Jadi harusnya Sayu bisa bangkit dan membuktikan kepada Yuko kalau Sayu baik-baik saja. Mendengar itu, Sayu akhirnya tersadar. Dia mengingat pesan terakhir Yuko yang meminta untuk Sayu tersenyum. Ketika Sayu melepaskan bebannya, di waktu yang bersamaan angin kencang mendekati Sayu. Di sini Sayu menganggap kalau tadi adalah pelukan dari Yuko. Yuko. Setelah mendatangi sekolah, kini saatnya mereka pulang. Sepanjang jalan Sayu menyiapkan mental, respon apa yang akan ditunjukkan ibunya ketika Sayu pulang. Dan sesampainya dia di rumah, ternyata ibu Sayu langsung menampar Sayu. Isa pun segera menenangkan ibunya. Mereka harus pergi ke ruang tamu agar bisa membicarakan ini dengan secara baik. Di sini Sayu pun menjelaskan alasannya kabur. Dia merasa tidak didukung ketika ibunya menuduh Sayu membunuh Yuko. Sayu merasa tidak dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Malah Yoshida lah yang mengajarkan Sayu bagaimana untuk hidup dengan benar. Yoshida bahkan lebih terasa seperti keluarga dibandingkan ibunya sendiri. Mendengar penjelasan itu, tentu saja ibu Sayu marah. Dia meluapkan kekesalannya karena Sayu seenaknya kabur, yang mengakibatkan adanya rumor tersebar memperburuk citra keluarga ini. Selain itu, sejak Sayu lahir, ibunya mengalami kesulitan yang luar biasa dan sekarang ibunya merasa menyesal telah melahirkan Sayu.
Yoshida yang menengah itu sempat berniat untuk menyiram air ke wajah Ibu Sayu, saking kesalnya. Tapi untungnya dia masih sadar kalau itu tindakan yang tidak perlu dilakukan. Maka dari itu Yoshida hanya memberitahu Ibu Sayu kalau dia tetap saja orang tua Sayu, mau bagaimanapun juga keadaannya. Seharusnya dia bisa merawat Sayu dengan baik. Sebenarnya Yoshida ingin terus merawat Sayu jika memang itu bisa, tapi itu tetap tidak bisa dilakukan dengan cara begitu saja. Yoshida tetaplah orang asing, maka dari itu Yoshida hanya bisa melakukan ini. Dia memohon di lantai, meminta Ibu Sayu untuk merawat Sayu sampai Sayu bisa mandiri. Melihat Yoshida yang bukan keluarga melakukan hal itu tentu saja menampar Isa juga, maka dari itu Isa ikut memohon kepada ibunya. Ibu Sayu sempat terdiam, tapi tidak lama dari itu dia berteriak, meminta Sayu dan Yoshida keluar. Sambil menunggu Isa menenangkan ibunya, di sini Yoshida akhirnya meluapkan kesedihannya, mengingat betapa perihnya jalan hidup Sayu. Melihat Yoshida yang seperti ini, tentu saja Sayu jadi ikut menangis. Setelah keduanya tenang, Sayu pun mengucapkan terima kasih kepada Yoshida yang sudah membelanya sampai semaksimal tadi. Sayu berjanji akan menjadi gadis yang mandiri dan kuat di masa depan nanti. Tidak lama dari itu, datang Isa memberitahu kalau ibunya sudah tenang. Ibu Sayu akan mengizinkan Sayu hidup menjadi anak SMA pada umumnya. Dia harus lulus baru bisa menjalani hidup dengan mandiri. Bahkan Ibu Sayu tidak akan melarang-larang lagi. Selain itu, Isa mengizinkan Yoshida menginap dulu semalam, karena sudah sangat larut. Tapi sebelum istirahat, Yoshida masih ingin menyelesaikan masalahnya dengan Ibu Sayu, maka dari itu dia izin untuk kembali bertemu dengan Ibu Sayu. Di sini Yoshida meminta maaf karena sudah lancang ikut campur dalam urusan keluarga ini. Dia juga menjelaskan kalau selama ini tinggal dengan Sayu, Yoshida menjaga Sayu dengan baik. Mendengar itu, Ibu Sayu hanya memberitahu Yoshida kalau dia akan mencoba mengkomunikasikan hubungannya dengan Sayu di masa depan. Jadi, Yoshida tidak perlu memikirkan hal itu lagi. Akhirnya ada secercah harapan bagi Sayu untuk bisa memperbaiki hubungannya dengan ibunya. Melihat Yoshida yang mau menghadapi ibunya lagi, Sayu pun jadi ada keinginan melakukan hal yang sama. Dia akan masuk ke dalam mencoba mengobrol dengan ibunya. Di dalam sana, Sayu langsung berlutut meminta maaf karena mau bagaimanapun juga, dia memang sudah membuat keributan di rumah ini. Mendengar itu, Ibu Sayu sempat terkejut. Dia bingung harus mengucapkan apa. Tapi sebelum pergi, Ibu Sayu hanya memberitahu kalau Sayu memang hanya punya dirinya. Maka dari itu, Ibu Sayu berharap Sayu bekerja keras sampai lulus dan setelah itu Sayu bebas melakukan apapun. Sayu sangat terharu. Baru kali ini loh dia bisa berkomunikasi setenang ini dengan ibunya. Di malam harinya, saat Yoshida akan beristirahat, Sayu datang ke kamar. Dia meminta untuk satu kasur lagi, karena ini malam terakhir mereka bersama. Sempat sih Sayu kembali menawarkan diri kepada Yoshida apakah dia mau melakukan itu. Karena dengan melakukan itu, mereka akan punya kenangan yang tak terlupakan. Mendengar itu, Yoshida tentu saja menolaknya. Menurutnya, kenangan kebersamaan mereka selama ini sudah sangat berarti. Beberapa bulan tinggal bersama pasti akan sulit dilupakan. Tentu saja mendengar hal itu Sayu sangat terharu betapa Yoshida sangat menjaganya. Singkat cerita, Yoshida pun bersiap pulang. Sebelum berpisah, Isa memberitahu Yoshida kalau jika suatu hari nanti Yoshida tumbuh perasaan kepada adiknya, Isa tidak akan melarang, toh usia bukan penghalang. Isa mengatakan ini semua karena dia melihat betapa Yoshida menjaga Sayu dengan sepenuh hatinya. Pertemuan mereka berdua juga sebuah takdir yang sangat baik. Bisa jadi kan Sayu bertemu dengan pria brengsek? Setelah berpamitan dengan Isa, kini saatnya menemui Sayu yang sudah menunggu di gerbang keberangkatan. Sayu hari ini menggunakan seragam, sebagai kenangan juga kalau dulu saat mereka pertama kali bertemu, Sayu menggunakan seragam. Sayu pun mulai mengucapkan salam perpisahan, tapi di sini Sayu menanyakan kepada Yoshida apakah dia akan menunggu Sayu sampai dewasa dan bisa mandiri, karena sebenarnya Sayu ternyata tidak bisa lepas dari Yoshida. Yoshida pun meminta Sayu jangan terus melihat ke arahnya. Hidup Sayu masih panjang, bertemulah dengan seseorang yang sepadan, karena kita tidak pernah tahu perjalanan hidup. Mendengar itu, Sayu mengatakan kalau dia tidak peduli jika Yoshida tidak akan menunggunya. Tapi yang pasti, Sayu akan datang mencari Yoshida, membuktikan kalau dia bisa mandiri dengan baik. Tidak lama dari itu, terdengar suara panggilan untuk penumpang. Sebelum pergi, Yoshida pun memberitahu Sayu kalau Yoshida akan memberikan kebebasan atas keputusan Sayu ke depannya. Yoshida pun pamit pulang. Matana. Singkat cerita, Yoshida pun sampai di rumah dan sekarang dia baru merasakan kesepian. Di atas meja terlihat ada baju Sayu dan buku catatannya. Ternyata Sayu sengaja menyimpan bajunya agar ada aroma tubuhnya jika Yoshida rindu, dan catatan resep masakan agar Yoshida bisa masak sendiri. Disinilah Yoshida sangat kehilangan Sayu.
Waktu pun berlalu dengan sangat cepat. Yoshida berhasil menjalani hidup dengan baik dan saat ini dia masih menjalin hubungan baik dengan Asami. Yoshida membantu Asami mengkoreksi tulisan-tulisan Asami karena sekarang Asami seorang penulis. Saat Yoshida akan pergi menemui Asami, di tengah jalan Yoshida bertemu dengan seorang gadis yang duduk di bawah lampu jalan dan saat didekati ternyata dia Sayu. Yoshida sangat terharu, dia tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan Sayu. Oji-san, tomete ya. Sayu akhirnya bisa bertumbuh menjadi gadis yang baik dan benar dalam menjalani hidupnya ya. Semoga kalian yang masih berjuang dalam hidup bisa menemukan jalan yang benar juga. Semangat! Makasih buat kalian yang mampir di channel ini. See you next time. Jamatane arigatou gozaimasu.